Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mendidik anak kita tentu punya keterbatasan karena kita berada di sini dan anak kita berada di rumah. Maka yang perlu kita ketahui bahwa seorang ayah itu memang tidak setiap saat berada dengan anak, tapi ayah harus selalu ada di saat yang tepat. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesan yang berkesan sebagai orang tua. Karena masa anak-anak itu tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Dan masa anak-anak adalah masa yang paling berkesan untuk membuat memori mereka. Betapa banyak anak terinspirasi oleh ayahnya yang soleh, ayahnya yang menjadi pahlawan di keluarga, ayahnya yang bersifat patriotik dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua hendaknya menjadi teladan dan pertama kali menjadi role model mereka. Untuk menjadi demikian maka kita harus perbanyak komunikasi dengan mereka. Nah, ketika kita berada di rumah, perbanyaklah komunikasi dengan mereka, jangan sibuk dengan HP. Oleh karena itu ketika kita sedang berada dengan mereka, usahakan ada dialog. Ketika mereka nanya, usahakan kita menjawab. Nah, karena di posisi anak-anak itu posisi yang paling sering bertanya. Terkadang kita nggak tahu jawabannya. Maka kita minimal menjawab sesuai dengan pengetahuan kita. Buat dia berkesan dengan jawaban kita. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang badui, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi SAW tidak menjawab jawabannya. Mal mas'ulu anha bi'a'ama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi Rasulullah SAW mengalihkan pertanyaan. Ma'adadta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi alihkan pertanyaannya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. 14 diantaranya adalah dialog anak dengan ayahnya. Oleh karena itu Nabi Yakub sampai sebelum meninggalnya Nabi Yakub ketika sakaratul maut itu berdialog kepada anaknya, mewasiatkan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti setelah peninggalanku? Nah, sangat khawatir. Kita lihat anak-anak kita sekarang lebih senang dengan gadgetnya dibandingkan lebih senang dengan mengobrol dengan orang tuanya. Mengapa? Karena gadgetnya lebih responsif dibandingkan orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin ketika ditanya, "Pa, ini apaan jawabannya gini?" Tuh tanya ke mama aja, tanya ke ommu saja. Nah, malah disuruh nanya ke orang lain. Padahal pada saat itulah anak butuh jawaban, dan kalau jawaban kita memuaskan dia akan menjadikan kita sebagai role model mereka. Nah, bahkan kata para ulama, seandainya anak itu sudah berkesan dengan orang tuanya, dia tidak akan mudah dengan ajakan teman-temannya yang mengajak kepada kemaksiatan. Betapa banyak kita lihat anak sekarang sudah mulai bisa berbicara kata-kata kotor. Kita nggak tahu nih, kita di rumah 24 jam mungkin diawasi di rumah gitu. Tapi ternyata begitu keluar rumah di sekolah, kita nggak bisa ngontrol hal tersebut. Dia belajar kata-kata yang tidak benar begitu kan. Kita kaget, ini dengar dari siapa? Nah, kalau sudah biasa lisannya dengar, kemudian telinganya dengar perkataan yang baik dari kedua orang tuanya, dia tidak akan mudah mengikuti perkataan yang buruk dari teman-temannya. Makanya kalau kita mengingatkan anak pun, gimana supaya dia menerima nasihat kita, ada kaedahnya. Banyak para ulama bilang, connection before correction. Kita buat bonding dulu, baru kita mengkoreksi. Biasanya anak tidak mau menerima nasihat kalau kita nggak punya koneksi dengan dia. Kita nggak bonding dengan dia. Makanya connection before correction. Butuh koneksi dulu, anak dekat dulu. Betapa banyak nasihat menjadi mentah. Karena tidak ada kesan sebelumnya. Kita nggak kenal, nggak saling sering sharing, jadi nasihatnya mentah saja. Masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Maka perlulah kita ketika kita sedang di rumah, banyakkan waktu dengan anak. Begitu pula ketika sedang di sini, sering-seringlah menelpon mereka, sekedar menanyakan apa kegiatan mereka di rumah. Demikian semoga kita dapat mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum